Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan gagasan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya, sejak diumumkan wabah COVID-19 menjadi pandemi secara global oleh WHO, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran wabah tersebut. Komitmen ini ditujukan dengan disediakannya anggaran dalam bidang kesehatan dengan tetap memerhatikan bidang ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang ekonomi lebih terlihat jelas pada triwulan kedua tahun 2020. Pada triwulan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan penurunan. Namun, masih tumbuh positif dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019. Pandemi ini memengaruhi kehidupan ekonomi dalam tataran dunia. Seakan tanpa ampun, perekonomian global saat ini, termasuk di Indonesia, mengalami ketidakpastian dan akhirnya mengarah pada resesi ekonomi. Hal ini tidak menutup kemungkinan membuat fokus pemerintah terpecah. Awalnya akan membangun dan memakmurkan negara, kini menjadi teralihkan dengan memberantas dan mencari cara untuk menanggulangi pandemi yang melanda saat ini. Jadi dibutuhkan pemahaman semua pihak bahwa pandemi serta gejolak perekonomian global adalah tantangan yang harus dihadapi dan diatasi bersama. Pemerintah Indonesia belum pernah mengalami pengalaman menangani wabah dengan tingkat penularan tinggi seperti COVID-19 ini. Tidak heran jika pemerintah terkesan ragu dan lamban dalam menentukan metode penanganannya. Apakah akan menerapkan lockdown, mengandalkan herd immunity, atau sebatas imbauan social distancing? Kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Selain itu, ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, dan pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Selanjutnya, permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yakni dari permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, kondisi pandemi ini jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sementara, dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah kontraksinya produktivitas pekerja atau buruh, penurunan investasi, kegiatan pendanaan, dan terganggunya rantai pasokan global atau global value chain. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah dari anggaran negara, diharapkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2020 tidak berada pada level negatif. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jika melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis
melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun harus didukung penuh oleh pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi, serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. Pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian, yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi. Kebijakan dari pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi Indonesia bertujuan perekonomian dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan ini akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Kesimpulannya yaitu, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan adanya penurunan kepada semua komponen produk domestik bruto (PDB) kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen produk domestik bruto (PDB) yang mengalami penurunan bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya, salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Insentif pajak membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka, serta masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Ketika suku bunga mengalami penurunan, pada saat itu juga para investor menginvestasikan kepemilikan mereka kembali. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi. Sekian uraian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, yakni sebagai pembelajaran maupun pedoman untuk turut serta memperbaiki perekonomian nasional ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.